Shalom, jumpa lagi bersama dalam pembacaan Alkitab Renungan Harian GKRI Worshipper Warrior Kendari. Yang puji nama Tuhan, kita akan melanjutkannya dalam Kejadian pasal yang ke-38 dan saya akan memberikan tema dosa yang harus diselesaikan. Dan kita tahu sendiri dalam perikop ini bagaimana kehidupan rumah tangga daripada Yehuda diuji oleh Tuhan, dan bisa dikatakan bahwa rumah tangganya yang penuh dengan kebobrokan moral dan juga rumah tangga yang lagi tidak takut akan Tuhan. Karena kesalahan Yehuda kita lihat pada masa mudanya ketika dia harus merencanakan yang jahat kepada saudaranya Yusuf untuk menjualnya, dan di situ dia tidak bisa menyelesaikan semua yang dia lakukan, hal-hal yang salah. Ketika dia melangkah ke depan, dia harus melarikan diri, bahkan pergi untuk tinggal ke daerah-daerah yang jauh dari rumahnya, dari saudara-saudaranya, dari ayahnya, dan kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan atau dikatakan bangsa-bangsa kafir. Dan di situ Tuhan pun mulai menguji rumah tangganya. Apa yang terjadi? Ternyata Yehuda pun masih belum bertobat dan memberi kehidupannya kepada Tuhan. Kita akan melihat di ayat yang pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Jadi ternyata ketika dia meninggalkan saudara-saudaranya, dan mungkin saat itu dia memilih untuk hidup sendiri dan memulai kehidupannya, dia berpikir bahwa ketika dia pergi untuk meninggalkan hal yang salah, untuk melakukan hal yang salah sebelumnya, tetapi sekali lagi Tuhan mencatat semua kesalahan manusia, dan ketika kita berani untuk menyatakan kesalahan kita, sebenarnya di situ ada pemulihan. Tetapi ketika kita tidak berani untuk mengatakan yang salah, tentu Tuhan akan terus menanti kita untuk bertanggung jawab dengan setiap perbuatan kita. Dan terpenting adalah sebagai orang percaya dan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan keluarga-keluarga Kristen, mari kita terus mengakui setiap kesalahan kita. Mungkin apapun yang kita lakukan di hari-hari ini yang tidak berkenan di hati Allah, mari kita minta pengampunan dan jujur di hadapan Dia, karena Ia Allah yang setia dan adil. Dia mau mengampuni seluruh kesalahan kita. Dia tetap setia untuk menanti kita dalam setiap harinya, setiap saat. Jangan sampai kita menjadikan kehidupan kita sebagai yang sama seperti Yehuda lakukan. Tetapi sekali lagi ada pesan Tuhan bagi kita untuk tetap setia dan percaya. Dia tetap melakukan hal-hal yang terbaik buat kita, asalkan kita mau berserah kepada Dia, kita mau mengakui setiap apa yang pun yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa dosa itu akan membuat manusia jauh daripada Tuhan, dan ketika tidak diselesaikan oleh kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan terus menunggu pertanggungjawaban kita dan pasti akan menerima konsekuensi apapun itu. Tapi sekali lagi, mari tetap setia, tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Di situ Allah juga akan menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.